Mari kita buka firman Tuhan. Saya akan khotbah soal iman janda Sarfat pagi hari ini. Kita buka Markus 4. Anda akan surprise yang membuat kita ini gak berbuah. Bukan karena setan loh saudara. Bukan karena orang yang menyakiti kita. Tapi ujungnya adalah kita sendiri. Markus 4. Ayat 15. Saya akan opening buat pagi hari untuk saudara, agar saudara ngerti the whole part, the whole story. Just follow me step by step this morning. Karena kalau saudara ikut dengar Tuhan, firman Tuhan, Anda ngantuk. Anda dicuri oleh setan, semua benihnya. Sedangkan Tuhan menumbuhkan benih. That's the problem. Amen? Oke. Ayat 15. Ayat 14, penabur itu menaburkan firman. Jadi saya ini penabur. Penabur itu menaburkan firman. Ayat 15, sekali lagi firman mengubah nasib kita. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Oke, ayat 16. Demikian juga ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ini kondisi hati kita, hidup kita, respon kita. Ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Saudara jangan pernah kaget orang yang pernah berkata, "Wih, firman Tuhannya bagus." Tapi toh ujungnya hilang loh. Nangkap saudara, kalau saya berkatakan ini adalah kategori orang-orang Kristen yang pernah mengecap. Nangkap saudara. Jadi nggak bertahan lama. Dan dikatakan mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, berkata, "Wah, ini nih baru gereja." Pernah ngalamin? Lalu iblis mengirimkan sesuatu, keadaan hidup dan hilang semuanya. Dan ayat 17, tetapi mereka tidak berakar. That's the problem. Tuhan tidak mau Anda cuma sekedar mengecap, mengalami angin surga. Tuhan pengen Anda mewarisi, inherit the kingdom of God. Karena itu kesukaan seorang bapa adalah Anda mewarisi apa yang harusnya menjadi bagian dia. Dan dikatakan gini, tahan sebentar saja. Nah, Anda cek diri saudara pagi hari ini. Kalau apa yang Tuhan bagikan sejak Anda ngalamin apapun itu gampang hilang. Firman Anda dicuri oleh setan. Itu kenapa Anda harus loaded your weapon every day untuk baca firman. Dengar firman. Saya nggak bisa katakan ini baca firman, dengar firman. Nah, suatu saat saya ini lihat ada satu anak Tuhan yang ikut Tuhan lama. Menangis itu tanda kemenangan? Enggak juga. Nanggap saudara. Ada orang-orang yang mukanya kaku tapi pelaku firman. Tapi ada orang-orang juga kayaknya haus, dramanya banyak. Nangkep. Nah, saya pernah ngalamin, saya ini suatu saat ada anak Tuhan, kok gampang kecewa, saya ini sampai bingung gitu loh. Kebaikan Tuhan luar biasa. Makanya kalau Tuhan baik gak membuat imanmu tuh naik loh, percaya sama saya. Coba Anda yang sini ngalamin kebaikan Tuhan, paling seminggu ingatnya. Sisanya pas badai khawatir lagi. Siapa pelakunya? Sama-sama. Itu manusia. Kita tuh kayak pasir. Dikasih air, pasir lagi. Amin. Dan apa yang terjadi? Saya sampai berkata, Tuhan, ini orang baru dapat mukjizat loh. Mukjizat. Bukan cuma sekedar kebetulan gitu, mukjizat. Cuman hal kecil kecewa. Nah kemarin saya tuh selalu ngomong soal baca firman. Karena saya mensurvei 70% orang berbahasa roh ikut Tuhan dan pelayanan baca Alkitabnya gak pernah habis. That's penyakit.
Makanya iblis tahu orang kayak begini nih cuman tahan sebentar saja. Kata iblis, you boleh hari ini bergembira, muka Kristen, shalom, tunggu 2 minggu. You go nowhere. Nah, pada waktu Tuhan menjawab ini dengan firman ini, dia berkata gini. Tiba-tiba anak Tuhan ini ngomong ke saya, Pastor, saya ini mau rajin baca Alkitab. Saya berkata, anehnya yang saya bertanya orang ini kok bisa ya dengan mudahnya hilang. Orang ini yang ngomong ke saya nggak ngomong, saya cuma di dalam hati. Kamu ngerti maksud saya? You got my friend or not? Yang di belakang. Are you with me? And orang ini tiba-tiba ngomong. Nah Tuhan ajarkan saya, nah penyebabnya satu. Kalau Anda nggak pernah baca firman komplit, Anda ini masuk dalam kategori orang Kristen yang tahan sebentar saja. Tahu patromak harus dipompa, ayo di SMS-in, dikasih ayat tiap hari. Itu kan ibu-ibu biasa gitu kan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Tapi nggak berarti mereka baca Alkitab, mereka cuma pass on aja. Mereka di broadcast, mereka juga broadcast gitu. Tapi it doesn't mean mereka baca Alkitab. Termasuk ayat-ayat yang membuat kita ini setengah ngantuk. Imamat, bilangan, keturunan ini, segala macam. Tapi firman itu uniknya tidak pernah kembali dengan sia-sia. Nah, dan saya kaget, anak Tuhan ini sudah ikut Tuhan tuh lama. Saya berkata, aku ngerti nih, hal kecil beginian, iblis tahu. Makanya dia suka orang Kristen yang kebaktian, dia gak pusing. Anda mau suka pelayanan, itu cover, ngerti? Tapi engine-mu, itu harus firman. Jadi kalau saudara berkata, saya ke gereja cari komunitas, boleh. Bagus daripada Anda clubbing. Atau gak jelas setiap hari nongkrong, atau Anda punya gak jelas lah. Tapi lebih daripada itu Anda harus cari gereja untuk apa? Untuk Anda nih bertumbuh dalam Tuhan. Manusia itu cuma bisa nemenin kamu 70 tahun loh. Ngerti? Tapi jiwamu ini kekal. Are you with me, church? Nah, apa yang terjadi di sini? Gak heran. Orang-orang dalam kategori tidak bertahan sebentar saja, kita ini sudah bisa prediksi ujungnya kemana. Kalau Anda punya cell group, teman cell group, nggak baca firman, lihat deh, setiap ada badai, Anda bisa lihat sendiri. Goyang. Amin. Dan dikatakan begini, apabila kemudian datang penindasan, nah itulah repotnya anak Tuhan. Tuhan tuh gak pernah, detik Anda dapat firman, yang datang tuh bukan dunia fantasi. Makanya ada banyak orang tertipu dengan apa yang namanya spirit instan dari dunia. Kok ikut Tuhan malah berat? Emang benar. Itu yang benar. Kalau ikut Tuhan makin ringan, itu yang gak benar. Amen. Dan datanglah penindasan atau penganiayaan karena firman loh. Mereka segera murtad. Jadi di dalam pikiran mereka ikut Tuhan itu gak boleh susah. Karena cara mereka pikir seperti itu, ikut Yesus itu gak boleh repot, gak boleh susah. Akhirnya paradigma yang masuk dalam pikiran mereka membuat mereka bereaksi seperti apa yang mereka pikirkan. Alkitab katakan masuklah, berjuanglah ke pintu yang sesak itu. Nah kalau kita menjadi anak Tuhan yang gak mau repot, kita repot loh masuk dalam pintu yang sesak itu. Nah berapa banyak orang yang gak datang ke gereja ini gara-gara apa? Tempat parkirnya harus jalan. Kalau let's say lah, Anda yang kerja di daerah rumah di BSD, tapi saya pernah dengar ada satu manajer rumah di BSD,
kerja di daerah Maikarta. Jam 3:30 pagi berangkat. Demi uang 50 juta. Masa sih ke gereja pindah tanda kutip cuman gara-gara jalan kaki? Saya yakin orang-orang seperti itu gak pernah keluar negeri. Orang luar negeri demen apa? Jalan. Cuman orang Indonesia gak suka karena jalan itu nurunin status. Itu ada di mana? Pikiranmu. Kok nggak gengsimu kegedean ikut Tuhan gitu aja. Are you with me, church? Sehat loh jalan ikut Tuhan. Jadi firman Tuhan membuat Anda dibawa kepada apa? Penganiayaan. Nah, kalau Anda punya mindset ini, penganiayaan datang, Anda nggak kecewa sama Tuhan. Oh, memang ikut Tuhan memang berat, nggak gampang. Makanya Yesus saja pikul salib. Dan salibnya nggak diserut loh. Bener-bener kayu. Are you with me, church? Mereka segera murtad. Sedih nggak dengarnya? Sedih. Kemuliaan, mahkota kehidupan, berkat, anugerah semua bisa kalah cuman gara-gara apa? Kita ini mau nggak mau apa? Penindasan dan penganiayaan karena firman. Dan ayat 18, dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Ini cuma prolog saya, supaya Anda ngerti, kita getting there. Yang mendengar firman itu, ayat 19, lalu kekhawatiran dunia ini, dan tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal lain. Nah ayat 18, dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Di hadapan Tuhan, tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal-hal lain disebut apa? Semak duri. Anda pernah lihat ada orang-orang Kristen yang pas miskin, waduh cinta Tuhannya luar biasa. Tapi pas diberkati, mulai menyakiti hidupnya sendiri. Ada amin. Makanya tadi saya doa sebelum akhir tahun, iblis ini ingin mencuri berkatmu. Kita harus minta hati yang baru. Tahun depan Anda akan hidup dalam berkat. Benar. God will bless you. Amen. Sesuai iman saudara terjadi. Kekayaan kata Alkitab, keinginan akan yang lain masuklah menghimpit firman itu. Nah anehnya gini, enggak mati. Pernah dihimpit gak? Cuman sesek aja. Ikut Tuhan, kalau hatinya bercabang 5, bercabang 6, tetap ke gereja, tetap Kristen, cuman sesek aja. Nah ada banyak anak Tuhan gak maksimal karena apa? Keinginan akan hal lain masuklah menghimpit firman. Yang dihimpit apa? Firman. Udah gak gitu tertarik dengan firman. Sehingga tidak berbuah. Nah ayat 20, pilih ini. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar, menyambut firman lalu berbuah. Artinya adalah orang-orang yang mau mengalami penindasan, penganiayaan. Mau mengalami di mana kerajaan Tuhan adalah segalanya. Karena di pikiran orang-orang setiap kita yang tidak penuh dengan firman, setiap kita ngomong Tuhan, kita berpikir kita akan susah melarat. Itu masalahnya. Iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia selalu taruh sesuatu yang the opposite daripada yang harusnya karakter Tuhan itu di-impart di dalam rohmu. Makanya Yesus berkata dari awal dia udah announce dirinya, aku ini datang untuk memberi. Bukan mencuri, memberi. Dan memberi kamu hidup dalam abundance life. Kita langsung buka firman Tuhan di Matius
25. Pastor, kenapa selama ini saya jadi malas baca Alkitab, melayani Tuhan, iman saya nggak bertumbuh. Saya cuma katakan kata satu, kurang tantangan. Mungkin Anda berkata, Tuhan, kembalikan hatiku yang kayak dulu. Oke, kata Tuhan, gua suntik tantangan. Loh, kalau kamu mau diberkati, yang kamu kejar uang atau imannya naikin? Iman. Kalau kamu kejar yang tadi Alkitab katakan, itu akan menghimpit apa? Firman. Nanti saya akan banyak ajarin saudara tentang janda Sarfat. Tapi kita akan masuk ke sini dulu. Matius 25 ayat 24. Setiap firman Tuhan yang saya bagikan, Roh Kudus akan menginterpretasikan di dalam hatimu berbeda-beda. Itu hebatnya firman, ada story, ada kekayaan, ada wisdom, ada suara Tuhan di balik story itu. Dan setiap orang akan berbeda-beda nangkapnya. Oke? Dan ayat 24 katakan begini, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Dia berkata apa? Tuhan itu tidak pernah menabur. Salah satu yang membuat 1 talenta ini menjadi hamba yang tidak berguna adalah dia berpikir Tuhan itu tidak memberi. Kalau dalam bahasa aslinya, 1 talenta itu artinya sekantong emas. Harusnya dia bersyukur gak? Kenapa dia bisa berpikir sebaliknya? Aneh gak? Dan di sini dikatakan gini saudara. Aku tahu bahwa adalah manusia kejam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Nah, dikatakan begini. Saudara, saya tulis dalam note saya begini. Salah mengenal Tuhan akan mengubur saudara menjadi hamba yang tidak berguna. Caranya gimana Anda bisa kenal Tuhan? Baca firman. Kayaknya gampang ya. Coba Anda lewatin baca firman, butuh kesetiaan loh. Seumur hidup saudara. Saya selalu berkata setiap orang yang konseling. Suara saya ini jelek. Suara firman ini lebih dahsyat. Ngerti maksud saya? Artinya gini, kalau saudara mau konseling ke saya, Anda gak baca firman. Saya bisa ngomong apa? Suara Tuhan aja Anda berkata, gue gak bisa setia. Apalagi suara manusia kayak saya, paling 2 detik you lupain kok. Karena suara saya nggak ngubah masa depan saudara. Kalau Anda tidak percaya dengan dunia yang diciptakan oleh firman, what can I do for you? Sekalipun aku kasih jari saya, it won't change you. Nah, 1 talenta ini tidak mengenal Tuhannya, itu celaka. Kenapa ada orang tidak mau memberikan hidupnya kepada Yesus? Karena dia nggak kenal siapa Yesus. That's the problem. Kenapa iblis bisa bohongin kita? Karena kita tidak mengenal Tuhan. Kita mengharapkan ada lagu-lagu rohani yang menenangkan jiwa kita, membuat kita bisa lebih kenal Tuhan. Itu salah satunya. Tapi Anda harus baca firman Tuhan. Artinya tanda orang suka firman Tuhan adalah seperti apa? Kalau ada hamba Tuhan yang ngomong soal firman, Anda senang. Nah yang repot ada banyak anak Tuhan suka kesaksian, firman Tuhan yang banyak kok repot banget sih. Are you with me, church? Makanya saya selalu banyakin firman. Supaya Anda mengerti dari mana semuanya ini. Are you with me?
Jadi tidak mengenal Tuhan membuat saudara menjadi hamba yang tidak berguna. Pastor, kenapa ya selama ini saya ini maju mundur dari Tuhan? Karena kita nggak kenal siapa dia. Di awal ayatnya dikatakan kamu Tuhan yang tidak pernah menabur tapi mau menuai. Wow. Padahal si 2 talenta diajak apa? Ikut kebahagiaan Tuhan yang besar. Cuman 1 orang ini nyempil saudara. Berpikir kamu Tuhan yang jahat. Ini ambil kepunyaanmu. Come on church. Dia berpikir Tuhan itu taker. Not a giver. Jadi kalau ngomong persembahan Anda mulai berpikir. Tuhan mau apa lagi ya? Tuhan mau apa lagi? Nah. Tuhan gak mau apa-apa. Dia bisa pakai siapapun untuk memberkati. Because he is a giver. Tapi dia lebih berkenan dengan apa? A cheerful giver. Yang kalau nabur itu seneng. Happy gitu loh kalau nabur. Dan berkata Tuhan dari 2 ini jadi 4. Are you with me church? Nah kita akan mulai masuk kepada firman Tuhan yang sesungguhnya pagi hari ini. Dikatakan saya tulis dalam note saya. Smith Wigglesworth pernah berkata begini. Great faith is a product of great fight. Great testimonies are the outcome of great tests. Great triumph can only come out of great trials. Masalahnya, mau nggak kalau kita menjadi aktornya yang dipakai Tuhan? Nangkap saudara. Yang musuh dari orang Kristen yang bertumbuh apa sih? Orang Kristen jalan pintas. Itu musuhnya bukan setan. Orang Kristen apa? Jalan pintas. Nih, baru baca Alkitab 2 pasal, kok masih belum berubah. Nah itu saudara. Itu gampang apa? Kecewa. Kok udah ke gereja ikut komsel, belum dapat jodoh juga, gimana nih Tuhan? Gampang, sebentar saja. Kecewa. Anda akan lihat di akhir zaman ada begitu banyak gereja mengadjust dengan jiwamu. Saya mau berkata pagi hari ini, siapa yang butuh siapa nih? Siapa yang butuh siapa? Saya pernah dikasih tahu ada 1 anak Tuhan, kasih info ke saya, untuk beli tas Hermes, gak peduli Anda punya duit atau enggak. Tapi diundang enggak? Ngerti gak saya? Hermes itu bisa berkata apa? Siapa yang butuh siapa? Udah diingini, bayar mahal, ngantri lagi. Anda dikasih Tuhan kerajaan surga ya. Hidup berkelimpahan. Jangan main sebuah games yang siapa butuh siapa. Paulus berkata, I run toward. Dengan segenap hatiku. To his holy calling. Are you with me, church? Nah, ujungnya setiap kita akan mengalami anugerah ini kalau kita mau punya iman janda sarfat. Are you with me, church? Nah, kita buka firman langsung di 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Tadi sedikit pondasinya sebelum Anda punya iman janda sarfat. Tapi ada sebuah peristiwa ilahi sebenarnya di 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Anda akan wow dengan endingnya. Entah ada yang shock terapi hari ini atau apa saya gak ngerti. Saya aja shock tadi malam. 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Tetapi beberapa waktu sungai itu menjadi kering. That's the world. Itu dunia usaha. Itu dunia. Mereka bisa sewaktu-waktu menjadi kering. Anak Tuhan bisa alami? Bisa. Remember that. Tapi Tuhan selalu bekerja karena reaksi. Bukan karena tragedi.
Jadi kalau Anda berkata gini, Tuhan saya ngalamin ini, kok Tuhan gak tolong? Tuhan sedang menunggu reaksi, bukan tragedi. Dari mana ayatnya, Pastor? Let me share with you today. Maka datanglah firman Tuhan kepada apa? Kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat. Nah kalau Anda tahu di daerah Sarfat itu ada begitu banyak janda yang miskin. Tapi Yesus Tuhan katakan jelas kepada Elia, aku kirim engkau kepada satu orang wanita janda Sarfat. Cuman satu. Follow me this morning. I know you're really bit curious about this morning. But just follow me step by step. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang itu, tampaklah di sana seorang janda mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Wow. Ayat 11, ketika perempuan itu mengambilnya, Elia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Tahukah saudara, hari itu 3,5 tahun tidak turun hujan. Kalau tidak ada air, tidak ada gandum bisa bertumbuh. Jadi yang diminta oleh Elia ini sebenarnya sesuatu yang membutuhkan ketaatan sekali. Dan di sini dikatakan, Anda dari cerita ini Anda akan mengerti sistem kerajaan surga mengubah nasib orang seperti apa. Dan Alkitab katakan gini, ayat 12, setelah juga sepotong roti, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Saya nggak tahu hamba Tuhan ini ngomong karena kesal atau kepepet atau apa si janda ini. Atau desperate-nya dia, berkata apa? Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Pertama dia tolak gak? Tidak ada sesuatu apapun di dalam hidupku kecuali. Untuk Tuhan ngubah nasib seseorang, Tuhan selalu harus melihat Anda berhasil melihat sesuatu yang di tanganmu yang kamu harus beri untuk ngubah nasib itu. Itu adalah seed kehidupan. Benih kehidupan. Kalau hari itu janda itu berkata, gua gak punya apa-apa. Hilanglah kesempatan dia untuk change her future. Got my point? Dan di sini dikatakan gini. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Sekarang aku sedang mengumpulkan, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakannya, kami akan mati. Ini Elia tega gak? Ayo coba saya misalnya ketemu siapa? Regan misalnya, Regan. Kamu ini punya uang 5.000 perak. Aqua 3.000. Lalu saya minta Regan, saya haus, beri saya minum. Nah pada waktu Regan ini tanda kutip, jangan Regan lah dia pria kan. Misalnya Yvonne, janda Sarfat itu misalnya. Peristiwa awal apa yang ngubah nasib janda Sarfat ini? Karena dia membiarkan firman itu datang kepada janda itu. She welcome the word of God. Amin saudara. Dan kalau dia gak welcome, dia berkata, enggak minta sama janda yang lain, kita semua lagi susah. Hilang gak kesempatannya? Jadi pada waktu firman Tuhan datang pagi hari ini, itu kesempatan untuk ngubah masa depan gak? Iya. Saya ini diajarin Tuhan sebelum saya tidur jam 12 malam. Seharian mungkin seminggu gelisah hati saya. Dan Sabtu puncaknya. Dan pada waktu saya mau gosok, setelah saya mau hampir gosok gigi. Pas gosok gigi dan sudah hampir selesai.
Tuhan berkata, bagikan janda Sarfat. Let me teach you, kata Tuhan. Saya tulis itu sampai jam 1:30 pagi. Saya meditate dengan hadirat Tuhan, saya belajar soal janda Sarfat ini. Tuhan berkata, karena kasihku, aku mengirimkan Elia kepada janda Sarfat ini. Dan Tuhan berkata gini, gerejamu tahun depan akan mengalami seperti janda Sarfat ini. Itu kenapa sebelum hari itu datang, aku harus kirimkan firmanku. Alkitab katakan apa? Sungai itu menjadi kering. Next year. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Yang nyelamatin janda Sarfat ini adalah bagaimana dia meresponi si Elia. Dan dikatakan apa, saudara? Setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu apa? Bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Atau apa yang dikatakan Elia? Dia abisin itu persediaan semua janda Sarfat. Logiknya di mana? Enggak ada. Hari ini Tuhan mau ubah dari natural pikiran manusiamu untuk Anda percaya soal alam iman di dalam Tuhan. Tuhan, tahun ini aku nih habis-habisan. Itu kenapa Tuhan berkata new chapter bagi gerejamu. Itu harus selesai. Dan apa yang terjadi di sini? Pulanglah, tapi buat bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam, lihat baik-baik. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Jadi Tuhan ini datang untuk apa? Untuk ayat 14. Kalau kamu tolak di ayat 11, ada air? Nggak ada, dikit. Ada tepung, besok anak udah mati, minta sama yang lain. Kalau kamu tutup hatimu dengan firman dan utusan Tuhan, nasibnya nggak berubah loh. Mungkin di ayat 14 Alkitab akan katakan, maka matilah setelah makan tepung terakhir itu si janda Sarfat. Tuhan mau bawa lagi gereja ini kepada alam iman. Kalau saya boleh katakan, bukankah yang itu yang membuat Anda ada di sini hari ini? Dan dikatakan begini saudara, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ada yang unik luar biasa di sini. Ayat 16. Ini peristiwa yang luar biasa. Try to catch up this message. Saya tahu, saya nggak ngajar, saya preaching hari ini. Beda dengan ngajar. Anda harus tangkap dengan rohmu pagi hari ini. Oke. Ayat 16. Tepung dalam, diulang lagi sama Tuhan di sini. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Loh, di 14 sudah dikatakan nggak sama Tuhan? Tuhan mau mention sesuatu pagi hari ini. Dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya langsung atau dengan perantaran Elia. Dia harus mention lagi dengan perantaran Elia. Nah, waktu hari Kamis, saya mau cerita sebuah pengalaman.
Nah waktu hari Kamis, pas saya berdoa, berat sekali. Saya ngerasakan ada sesuatu yang akan terbuka, tapi saya harus butuh tahu, ngerti ini apa nih Tuhan. Nah waktu jam 9 malam, ada anak overcomer lagi pergi ke Filipina. Dan out from nowhere, like berita antara baik atau buruk saya nggak ngerti. Dia bertemu Bishop Doug. Dan berkata, I'm from overcomer. Oke. Terus dia berfoto. Dan tiba-tiba Bishop Doug berkata, kalau bisa Pastor Barry datang dong ke sana. Itu Kamis tuh. Lalu saya berkata, Tuhan, ini bukan Cikarang loh. Pas saya cek, itu transitnya 7 jam. Lalu tiba-tiba Tuhan berkata, Barry, kamu mau terbuka tahun depan? Lagi main bulu tangkis nih. Langsung kaki saya kayak kram, saudara. Saya langsung gak mau main lagi, beneran. Saya bilang, Mario, let's go home. Tuhan cuma ngomong begitu. Dia berkata gini, serahkan semua buat ulang tahunmu. Jadikan benih. Saya berkata, responnya saya belum baca Alkitab yang janda Sarfat ini hari itu, belum kebuka. Responnya sama Tuhan. Kita tahu sama tahu. Ada banyak orang berduit di gereja ini, ask them. Saya berkata, Tuhan, ini gak gampang loh. Nah, hati saya gelisah. Apakah karena serangan setan? Enggak. Jadi kegelisahan itu ada 2 jenis. Ada yang serangan setan atau karena apa? Tarik tambang sama Tuhan. Ya, tadi firman Tuhan katakan apa? Keinginan yang lain dan dunia menghimpit, membuat sesak napas iman. Lalu saya ngerti, kalau saya tidak taat, saya sedang menutup 7 pintu ditutup, 1 pintu terbuka. Harusnya kan 1 pintu ditutup, 7 pintu terbuka. Bayangin kalau jemaat sebanyak ini, 1 pintu rebutan. Bisa ada yang mati, ada yang dapat, ada yang kaya, ada yang enggak gitu. Tapi kalau 7 pintu, chance-nya besar. Tuhan berkata gini, untuk pintu itu dibuka, give the offering. Lalu saya bilang sama Bishop, saya nggak bisa datang, tapi saya punya offering. Pray for this offering. Nah hari Sabtu saya siapin firman yang lain. Pas jam 12 malam Tuhan berkata, ubah yang kamu bagikan. Aku mau berkati gerejamu. Nah pas jam 12 malam, tiba-tiba ada yang ke-unlock di sini. Pernah gak lupa paspor, lagi penting, keselnya minta ampun, lupa. Tapi tiba-tiba ingat paspornya. Saya tiba-tiba keluar dari roh dan kejujuran hati saya. Senangnya luar biasa. Bisa berkorban dan memberi benih saya buat Tuhan lagi. Dan itu tidak disetting loh. Saya berkata tahun depan saya dan gereja ini akan sangat amat diberkati. Kita akan jadi salah satu gereja, bukan satu-satunya gereja, itu GR namanya. Salah satu gereja yang kalau ngomong soal memberi, senangnya luar biasa. Some people get nervous. Tapi saya mau jujur, ternyata yang membuat saya nggak sejahtera, itu benih saya simpan di tangan. Sebenarnya bukan nyimpen juga sih, baru 2 minggu. Saya harus kasih di kaki Tuhan.
Dan firman Tuhan katakan ayat 14, tepung dalam tempayan itu never run dry. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Out from nowhere Tuhan berkata, tabur ke Bishop. Dan kemarin jam 12 malam Tuhan berkata, ini adalah BGH-mu dan seluruh gereja dimulai November ini. Wah, saya dengar. Anda berkata, Pastor yang kemarin aja udah hampir mati. Sama gak masih Sarfat? Sama loh. Yang tahun lalu belum lunas. Tutup semua. New chapter. Anda boleh, kenapa saya merdeka ngomong soal uang? Karena saya pelakunya menabur. Saya tulis angka kemarin, Tuhan berkata no. Belajar di Sanda Sarfat. Sisakan sedikit bagimu. Kasih yang terbaik bagiku. Saya tahu buat beberapa orang yang mata duitan, it doesn't make sense. Tapi hari ini, gereja ini diberkati. Karena ada orang-orang yang punya iman. Pada waktu saya khotbah begini, itu akan men-unlock dan membuat Tuhan bisa bernafas lagi tanda kutip di rohmu. Yang selama ini dihimpit. Dan setelah saya sudah setting uangnya, damainya luar biasa. Tuhan bisa gak minta sama saudara yang punya 100 M di si gereja ini? Siapa orangnya? Tanya Tuhan. Bisa. Dia minta dari saya. Dan saya berkata, Tuhan, give it for you. Nah, anehnya, kemarin Dani mau settingin lengkap, saya berkata no. Saya berkata kepada Dani, jangan pikirin jumlahnya. Tuhan berkata, tidak boleh, persembahan kali ini tidak boleh jalan di sini. Harus keluar dari sini. Otherwise sia-sia. Itu kenapa offering kita buat BG tahun ini, kita akan nulis numbernya pagi hari ini. Tidak untuk minggu depan, kata Tuhan. Saya akan bacakan buat saudara pagi. Are you with me? Anda shock ya? Saya juga shock. Dari kemarin, Pastor kapan BG? Saya nggak tahu, Tuhan nggak ngomong, saya nggak berani gerak. Saya bukan penggerak uang. Harus Tuhan ngomong jelas kapan BG, karena gue juga harus jadi pelakunya masalahnya. Saya ini lagi pikiran manusia, saya jalan. Saya mau setting BGH sesuai nanti saat saya keuangannya ya baik-baik saja. Saya ngaku sama saudara. Pelakunya kamu juga nggak? Beberapa orang mulai curiga sama Tuhan. Engkau Tuhan yang jahat. Tidak pernah menabur tapi mau menuai. Itulah namanya BGH. Memberi adalah privilege. Dapat blessing adalah juga sebuah anugerah, saudara. Ada yang udah mulai goyang pantat. Yang hari ini gak datang. Saya langsung bilangin semua teman-teman yang di Bali, yang di Thailand, yang dimanapun yang tidak datang. Live streaming. Tuhan berkata jangan satu orang pun kehilangan berkatnya hari ini. Selama saya khotbah tidak boleh berpikir jumlah. Siapkan hatimu. Nanti tiba-tiba pada waktu kertas dibagikan, masuk di sini. Just put it there, taat. Januari saya akan berdoa buat semuanya. Kita akan ada pengurapan buat Januari. Church, ini tidak datang dari saya. I only obey. Tuhan suruh ke janda Sarfat untuk mengubah nasib mereka.
Dan saya rasakan adalah kasih Tuhan yang luar biasa buat Anda dan saya. Buat tahun 2019. Out of the blue, Januari kita akan PGH terakhir. Amin. Bukan cuman itu. Ada sebuah peristiwa yang melebihi daripada sekedar tepung dan minyak. Ayat 15. Nanti Bishop minggu ini atau minggu depan atau sekarang beliau akan memberkati offering. Entah direkam atau live streaming, saya nggak ngerti, lagi di setting. Mudah-mudahan bisa hari ini, kalau nggak bisa hari ini, minggu depan. Dia akan memberkati persembahan yang saya bawa ke beliau atas nama kalian dan saya. Saya nggak pernah bawa ini atas nama saya, selalu saya yang terbaik OCM harus dapat bagian. Buat pelayanan beliau di Afrika. Amin. Kok mahal peser harganya? Memang. Beli Hermes aja yang 6 tahun rusak atau 10 tahun rusak. Itu mahal. Apalagi untuk sebuah tepung dan buli yang tidak pernah habis. Never run dry. Mahal harganya. Amin. Jangan ngomong jumlah, ngomong ketaatan. Setiap orang akan berbeda-beda. Amin. Nanti pulang akan Anda alami apa yang namanya sejahtera dari Tuhan. Trust me. Dan dikatakan begini ayat 18. Dan kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Nah di ayat 17-nya ternyata setelah mengalami never run dry itu, anaknya mati. Anak yang dikasih tepung itu loh, mati. Nah apa yang terjadi di situ? 18 dia berkata, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku untuk menyebabkan anakku mati? Nah saudara, ini jebakannya. Pada waktu kita mengalami ketaatan, pada waktu hari itu juga mungkin bulan tertentu kita mengalami hal yang sebaliknya. Ini pikiran yang keluar dari manusia kita. Come on. Kok udah kasih yang terbaik ngalamin tantangan? Kok keluargaku sakit? Sama gak? Sama. Alkitab katakan apa? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingat kesalahanku? Dan untuk menyebabkan anakku mati. Ayat 19, kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamar atasnya dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Anehnya saudara, Elia juga gak punya iman. Mau tahu? Next ayat selanjutnya. Seru ya kalau dengar khotbah hari ini ya. Oke. Ayat 20. Sesudah itu Elia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Sama gak si Elia? Sama. Nah kenapa hari itu walaupun iman tidak kerja, anaknya tetap bangkit? Ayo saudara. Iman kerja gak hari itu? Enggak. Itu yang Tuhan mau kasih pagi hari ini. Ada waktu-waktunya imanmu tidak lagi bekerja. Udah memperkatakan gak rasa apa-apa. Memperkatakan tetap gagal. Dan dagingmu berkata salah kali. Emosi kali. Kurang doa kali. Dan apa yang Tuhan katakan? Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu. Dan nyawa, kenapa saya pagi hari ini saya minta Bishop Dek memberkati kita. Karena pada waktu tanda kutip setiap saudara mengalami tanda kutip anak yang mati, tanda kutip bukan anak secara daging ya. Sesuatu yang kamu berkata, Tuhan kok bisa terjadi? Tuhan dengar doa hari ini.
Saya ini pas dengar ini, saya merinding loh. Ada waktunya anak Tuhan gak kuat beriman. Tuhan tetap kerja. Karena satu doa Elia. Powerful sekali. Tuhan mendengarkan permintaan Elia. Yang kepepet siapa? Janda. Tapi yang Tuhan jawab siapa? Elia. Dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya. Sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah. Dan memberikannya kepada ibunya, kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Ayat 24. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah. Dan firman yang kau ucapkan itu adalah apa saudara? Benar. Anda mau firman jadi kenyataan gak? Anda jangan kecewa melewati masa-masa yang kedua itu. Iman janda Sarfat. Kita buka 2 Raja 4 dan kita akan selesai. Saya tulis di dalam note saya, the cup that never run dry dimulai dari sebuah persembahan yang di ujung tanduk sebenarnya. Dari si janda Sarfat itu. Diulang lagi oleh muridnya Elia, namanya Elisa. Kejadiannya exactly the same. 2 Raja-Raja 4. Judulnya apa? Minyak seorang janda. Kenapa saya minta Bishop Dak mendoakan? Kita seringkali berkata begini, ya itu kan hamba Tuhan. Tuhan agak pilih kasih, betul ya? Oh itu ya pastor. Muridnya Elia siapa? Elisa. Kalau Tuhan kerja sama saya, Tuhan kerja gak sama Anda? Kejadiannya copycat. Minyak seorang janda. Ayat 5. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Sorry, di ayat 1. Lupa saya. Ayat 1. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati. Ini orang misalnya begini. Hambamu suamiku sudah mati. Tanpa sadar wanita ini berkata, tanggung jawab sedikit sama utang gua. Betul ya saudara ya? Hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang lengkap saudara. Penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah apa yang kau punya di rumah. Apa yang kamu punya di rumah? Berkata perempuan itu. Hambamu ini gak punya sesuatu di rumah apapun kecuali, sama gak? Like father, like son. Apa yang saya incar sebenarnya? Setiap our former father and leader cry out to God. They remember bishop atau siapapun. And hal yang sama when we cry out to God, He remember us.
kecuali buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, hang on church. Mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Elisa tahu ini buat masa depannya, jangan terlalu sedikit. Saya masih ingat pada waktu Tuhan minta benih itu, Tuhan berkata, sisakan sedikit buat kamu. Kasih seluruhnya buat aku. Jangan terlalu sedikit. Kalau dikategorikan hari ini bukan si janda Sarfat, si pria Sarfat. Kalau Anda berkata, Pastor, kenapa sih gereja ini selalu ngalamin taburan dan korban? Kalau buat saya, di antara banyak janda, Tuhan pilih si Sarfat. Karena Tuhan tahu hati kita. Ada ayatnya, nanti saya kasih buat Anda. Lalu ayat 4. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Close the door. Jadi Anda berkata, Pastor, saya ini ngalamin apa? New chapter. Close the door. Kalau enggak, sebelum Anda tutup pintu, minyak itu tuh enggak bisa ngalir. Nanti ada ayatnya di sini. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ayat 6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu dekat anaknya, dekatkan lagi kepadaku sebuah bejana lagi. Nah, dengar baik-baik. Dari pihak Elisa atau Tuhan, pengennya apa? Memberkati. Let's say ada 10, dia berkata, ada lagi enggak? Dia berkata, enggak ada. Alkitab katakan, seketika itu juga berhentilah minyak itu. Kenapa saya berkata nggak bisa besok? Karena minyak itu terus mengalir, dia butuh bejana. Makanya Tuhan berkata, mereka yang datang atau mereka yang lagi streaming itu jatah mereka. Jangan minggu depan. Hari ini kamu berkati bejana mereka. Nanti di awal tahun saya akan urapi semua persembahan kita. Alkitab katakan, the cup that never run dry, pada waktu Elia diberikan firman untuk menyampaikan kepada janda itu. Cuman karena satu firman. Dan dikatakan begini saudara. Tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Anda bayangin, kalau kita berkata, Tuhan jangan gua. Otomatis stop dia. Got my point. Dan hukum decrease atau degradasi masuk dalam hidup kita. Wow. Pada waktu kita berkata, enggak ada bejana lagi Tuhan. Stop dia. Make sure this church. Kita berkata apa? Tuhan, ini aku. Jangan sampai minyak itu berhenti dalam hidupku. Are you with me, church? Dan apa yang pengurapan seperti apa? Saya nggak biasa ngomong seperti ini. Saya biasa tiap minggu selalu ngomong yang relevan buat saudara. Tapi hari ini khusus. Saya harus ngomong about this kind of anointing. Urapan janda Sarfat ini membuat kita mengalami the cup that never run dry. Dan saya tulis di sini, buang semua mental, saya nggak punya. Tapi kamu harus berkata, saya nggak punya, tapi Tuhan, saya sisa segini. Tuhan berkata, berikan kepadaku. That's even powerful. Dan apa yang terjadi? Kenapa saya berkata ini benih masa depan? Ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu dan memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah. Jualah minyak itu, bayarlah hutangmu. Dan hiduplah dari lebihnya engkau serta apa? Anak-anakmu. Benih masa depan enggak? Tuhan kasih apa? Bukan cuma sekedar mengelunasi hutang tahun depan. Enjoy lebihnya.
Nah, bejana bisa berbicara apapun yang Anda mau kerjakan di depan atau yang sedang Anda kerjakan. He pour out the oil. When you busy to provide. Artinya tanpa urapan itu semua pekerjaanmu nothing. Tuhan mau mengurapi setiap tangan yang kita lakukan di hadapan Dia. This morning. Are you with me, church? Ayat 8. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem, di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Saya pernah bagikan ini. Kalau Anda belajar, kejadiannya kurang lebih mirip gak? Orang yang memberikan dia tempat tinggal, anaknya apa? Mati. Exactly the same seperti yang Elia alami. Ujungnya hidup gak? Hidup. Cuman 2 nabi di Alkitab. Yang bapak sama anak, guru dan murid mengalahkan kematian. Yang namanya Elia dan Elisa. Tapi kalau Anda tahu, saya tutup dengan ini. Anda tahu siapa pembuka berkatnya? Seorang janda Sarfat. Dia nggak pilih tanda kutip gereja yang punya 100 mercy. Dia pilih orang janda Sarfat. Yang berkata, Tuhan, ini the last life of me. But I trust in you. Kalau saya boleh berkata, ini ibu yang agak kejam gak? Kalau ibunya kalkulatornya jalan, dia akan kasih ke Elia atau dia lari dari Elia? Come on. Lari dong. Toh dia pilih, Tuhan ini milikmu. Urapan dari janda Sarfat ini mengalahkan apa? Kematian. That's powerful. Anda bisa tidak percaya. Atau Anda bisa berkata, Lord, I receive that word. Firman yang kau berikan, I'm received for next year. Tahu bahagianya saya sebagai gembala pas saya dapat firman Tuhan ini. Anda dijamin untuk melewati 2019. Dan kalau Tuhan jamin, Dia tidak pernah ingkar janji. Saya berpikir, kapan BGH? Tuhan berkata, saatnya. Today. Berkata, berikan aku benih itu. Wow. Can you feel sesuatu yang terbuka di roh gereja ini? Itu kenapa Anda berkata, jangan mikir. Just do it. Karena kalau janda Sarfat itu mikir, dia akan berkata, enak aja. Sampai kita punya mental berkata, roh kemiskinan tidak boleh ada di gereja ini. Are you with me, church? Lukas 4. Dari mana saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah memilih karena sebuah random atau undian. Dia memilih by purpose. Lukas 4 ayat 26. Dimention lagi di firman Tuhan oleh Tuhan sendiri. Dari mana saya tahu wanita Sunem ini spesial atau janda Sarfat ini spesial dan dipilih Tuhan.
Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Siapa yang ngomong? Yesus. Tuhan. Pada zaman, kenapa dia bisa ngomong? Saya yakin dia adalah pelakunya. Dia Tuhan yang membuat the cup that never run dry itu terjadi di zaman Elia and Elisa. Dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun. Dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang menimpa seluruh negeri, ayat 26. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka yang butuh banyak, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Pastor, kenapa aku lagi yang harus memberi? It depends your reaction. Tuhan bisa pilih janda-janda yang lain, but he chose janda Sarfat di Sidon. Kalau saya boleh katakan berkata begini, kasihnya luar biasa. At that time, tidak hanya seorang ibu itu yang tahu besok dia akan mati dengan tepung sisa. Bapa di surga mendahului kematian dari anak si janda Sarfat. Kalau hari ini Anda berpikir Tuhan tidak mengerti Anda salah besar. Sebelum dia biarkan tanda kutip anakmu mati, dia kirim firman-Nya. Dan di-mention 2 kali, the cup, tepung dan minyak yang tidak berhenti mengalir sampai Tuhan menurunkan hujan. Jadi ada pemeliharaan Tuhan yang secara divine. Ada pemeliharaan Tuhan secara apa? Dari uang gaji yang kamu kerjakan. Halo yang di atas, are you with me? Di musim kering dia turun tangan. Di musim nanti Anda menikmati apa yang Anda kerjakan, dia cuma mengawasi. Kamu bisa menikmati daripada yang kamu kerjakan. God is my provider. Tutup Alkitab. Oh church, it's tough, but it's unlock heaven this morning. Nanti saya berkata Tuhan, at the end ujungnya I will declare that I love you Lord. More than this thing.